dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengungkapkan keinginannya agar profesi guru benar-benar dimuliakan. Salah satunya dengan memberikan gaji yang layak. Menurut dia, hal ini sudah ia terapkan saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di provinsi yang ia pimpin, gaji guru sudah diupayakan setara dengan minimal upah minimum yang berlaku. Saya cek dengan bayaran sekitar Rp200.000, Rp300.000, saya tetapkan saja. Sekarang saya paksa, hitung, seluruh guru minimal UMK, beber Ganjar Pranowo dikutip dari YouTube Relen Kasali pada Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Ganjar mengaku miris dengan kondisi ekonomi para guru yang dibayar pas-pasan. Banyak para pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya dibayar di bawah Rp1 juta dalam sebulan. Ganjar menjawab bahwa gaji seorang guru yang layak adalah sekitar Rp30 juta per bulan. Itu berlaku untuk guru yang sudah beberapa tahun mengajar. Sementara untuk guru yang baru mengajar di tahun-tahun pertama, bayaran yang layak adalah Rp10 juta per bulan. Kisaran perhitungan gaji yang layak versinya tersebut, kata dia, bukan asal hitung. Tapi sudah dihitung dengan cermat oleh ahli keuangan dan pakar pendidikan yang dimintai dirinya secara pribadi untuk melakukan perhitungan. Ganjar Pranowo bakal membuat wacana untuk kenaikan gaji guru yang ia ungkap di media sosial. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah buka suara terkait hal tersebut. Menurut Trubus, akan ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum meningkatkan gaji guru. Hal tersebut diungkapkan oleh Trubus saat dihubungi pada Jumat, 8 September 2023. Ganjar menceritakan pengalamannya meningkatkan gaji guru saat menjadi gubernur di Jawa Tengah. Ia menaikkan gaji guru yang tadinya dari Rp200.000 menjadi minimal UMK atau sekitar Rp1,2 juta. Berkat itu, guru-guru sekolah di Jateng tak perlu lagi mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar mengatakan ia punya angan-angan menaikkan gaji guru di Indonesia. Seseorang yang baru menjadi guru, kata Ganjar, bisa mendapatkan upah Rp10 juta. Dalam beberapa tahun setelah bekerja, gaji seorang guru bahkan bisa tembus hingga Rp30 juta. Namun ia masih meminta para ahli pendidikan dan ahli keuangan untuk menghitungnya. Soal janji dari Muhaimin Iskandar, begitu. Ada soal BBM gratis, ada soal listrik, kemudian ada soal tunjangan ibu hamil. Yang sekarang satu yang kemudian disampaikan oleh Mas Ganjar adalah terkait guru yang akan dinaikkan gajinya di angka Rp30 juta. Kita komparasi, Mas Bima, apakah kemudian dari sisi Caimin atau dari sisi Mas Ganjar yang paling minim atau yang paling mungkin bisa terrealisasikan? Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Bisa nggak ya gaji guru itu minimum 30 juta ya? Halo
Halo Tribuners, ada saya. Hari ini Nila Irda kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Kita hari ini akan membahas soal wacana yang disampaikan oleh salah satu bakal calon presiden, ada Pak Ganjar Pranowo yang sempat mengatakan bahwa akan ada wacana gaji guru dinaikkan di angka 30 juta rupiah. Apakah kemudian implementasinya bisa terrealisasikan atau bagaimana konsep yang nantinya akan diberlakukan? Untuk itu, saya sudah tersambung bersama dengan ekonom Tribuners, ada Mas Bima Yudhistira dari Selios yang akan berbincang bersama dengan saya kali ini. Mas Bima, selamat datang di bincang-bincang bersama dengan Tribun. Ya, terima kasih. Baik, Mas Bima, saya mau langsung ke poinnya saja. Ini tadi sempat di awal di bridging saya mengatakan ada wacana gaji untuk guru di angka 30 juta rupiah yang disampaikan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo. Ini hal yang mungkin untuk terrealisasikan, Mas Bima? Iya, saya pikir memuliakan guru dengan menaikkan gaji ataupun kesejahteraan adalah hal yang mendesak dilakukan. Nominalnya berapa, itu jadi perdebatan berikutnya. Tapi kita bisa melihat bahwa sekarang fakta bahwa guru itu menjadi profesi yang harusnya dia berpendidikan, tapi terjerat pada pinjaman online. Jadi kalau dicek data per provinsi, memang salah satu korban dari pinjaman online itu adalah guru. Tandanya apa? Guru ini juga mengalami kemiskinan secara struktural. Profesinya guru, tetapi karena gaji yang diterima tiap bulan plus tunjangan tidak mampu membiayai hidupnya, keluarganya, sehingga dia mencoba untuk pekerjaan lainnya. Ada yang jadi ojek online, ada yang buka warung, ada juga kemudian tadi sampai terjebak pada pinjaman online atau rentenir bahkan. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Jadi begitu ada wacana yang langsung menyasar pada konstituen guru dan keluarga para guru dengan iming-iming gaji misalnya 30 juta rupiah per bulan, ya tentu akan disambut dengan baik. Nah, tapi pertanyaannya kan ini perlu dilihat secara detail bagaimana caranya dan berapa dana yang kemudian dibutuhkan. Kalau saya lihat sih masih dalam wacana yang mengambang begitu ya. Kalau misalnya dilihat ya di negara-negara lain, gaji guru itu ya memang bisa sama dengan gaji karyawan profesional di perusahaan multinasional bahkan. Jadi gaji gurunya memang di beberapa negara yang pendidikannya baik, ada korelasi dengan gaji guru yang cukup tinggi, tunjangannya baik, ada asuransinya, dana pensiun untuk gurunya juga kemudian ditata dan dikelola dengan baik. Nah, ini satu hal. Cuman kalau kita melihat bagaimana caranya mencapai gaji misalnya 30 juta rupiah per bulan itu untuk guru, ini satu guru apa gitu ya, guru PAUD atau semua guru sampai jenjang SMA, SMK misalnya. Kemudian juga bagaimana skemanya dan menuju pada gaji yang sangat tinggi tadi, apakah APBN kemudian siap atau tidak. Karena melihat APBN misalnya ada dua sih kritiknya kalau APBN. APBN itu dilihat dari jumlah dana pendidikan itu sudah 20%. Angkanya di 2023 sudah 500 triliun lebih. Nah, cuman pertanyaannya kan, jangan-jangan nih sebenarnya kita bisa sih mensejahterakan guru, angkat gajinya, terutama yang PNS, yang belum jadi PNS misalnya atau honorer, itu diangkat ke P3K, bahkan sebagian misalnya langsung aja diangkat menjadi PNS dengan gaji yang lebih tinggi. Itu bisa juga dicapai dengan catatan dana 20% di dalam APBN ini dicek kembali apakah selama ini sudah tepat sasaran atau ada beberapa pos-pos anggaran yang sebenarnya bisa dihemat, bisa direalokasi untuk pengangkatan honorer, untuk peningkatan gaji ataupun tunjangan dari para guru PNS misalnya. Jadi kita harus melihat nih, ternyata apa? Ternyata beberapa temuan misalnya salah satu pos belanja yang tingkat korupsinya cukup tinggi adalah anggaran pendidikan. Kemudian anggaran pendidikan juga terindikasi lebih banyak memfasilitasi belanja-belanja yang sifatnya birokratis. Jadi belanja rapat, perjalanan dinas, ini hampir sama kasusnya dengan kondisi di belanja perlindungan sosial. Jadi tiap tahun naik angkanya, kemudian semakin banyak programnya, tapi ternyata kalau dilihat satu persatu,
ya ini masih banyak lubang-lubang di mana menjadi tempat inefisiensi anggaran. Nah, itu mungkin kalau dihemat, kalau dihitung, ada banyak sekali anggaran yang bisa dialokasikan untuk kenaikan gaji tadi. Cuman saya pikir sayang ya kalau misalkan melempar wacana misalnya gaji 10 juta guru, gaji 30 juta ya tanpa kemudian disiapkan dulu secara teknis ini mencapai ke arah gaji yang tinggi tadi bagaimana, tahun berapa misalnya, apakah itu target 2029, karena nanti kalau ditagih oleh konstituen juga jadi bingung jawabnya, dan mungkin timnya nanti di belakang capresnya akan kesulitan menjelaskan secara teknis. Jadi harusnya udah dihitung-hitung dulu ya, baru kemudian disampaikan kepada publik gitu. Oke, di awal dalam wacananya ini, Pak Ganjar juga sempat mengatakan ini sebenarnya sudah ada hitung-hitungan dengan pakar pendidikan, kemudian dengan ahli keuangan juga. Mungkin memang sampai saat ini belum disampaikan begitu ya, Mas Bima, bisa saya katakan pada publik. Tapi kemudian Mas Ganjar memberikan contohnya adalah dari apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah semasa beliau menjabat sebagai gubernur. Ini yang disampaikan bisa menaikkan angka dari gaji honorer. Ini honorer yang disampaikan Mas Ganjar adalah dari 200 atau 300 ribu rupiah yang kemudian bisa diangkat ke angka 1,2 juta rupiah. Implementasi atau contoh yang sudah dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah ini berkemungkinan besar apakah juga bisa diberlakukan yang sama apabila kemudian nanti untuk menggunakan dana APBN di RI1? Ya, problemnya kan gini, problemnya kalau menaikkan dari angka yang sangat kecil, yang memang tidak manusiawi ya, selama ini guru honorer menerima, menaikkan menjadi 1,5 juta misalnya, itu kan yang jadi pertanyaan kalau naiknya nanti menjadi 30 juta seperti yang diumumkan itu dalam kampanyenya kan artinya apa ya, ada loncatan yang sangat jauh gitu ya untuk mencapai angka 30 juta. Jadi itu juga mungkin bisa lebih gede daripada gajinya menteri kan, gaji pokoknya menteri kan nggak segitu juga. Nah jadi saya kira agak-agak beda gitu ya apa yang disampaikan di Jawa Tengah dengan capaian yang bisa dijanjikan di level nasional. Nah sementara itu memang betul, saya juga mengapresiasi kalau melihatnya bahwa kalau di level nasional nanti akan banyak regulasi-regulasi yang bisa diganti, bisa dirubah, sehingga mengakomodir kenaikan kesejahteraan lebih tinggi lagi. Ya itu pun bisa, tapi lebih baik kan begini, harusnya kan ada formulasi misalnya, kenaikan gaji itu apa formulasinya? Kebutuhan hidup layak. Kedua apa? Adanya insentif, karena dia sebagai tenaga pendidik, kita butuh untuk mencerdaskan SDM, ada bonus demografi, harusnya itu masuk dalam formulasi. Ditambah apa lagi? Ditambah dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya. Bisa ditambah dengan variabel-variabel lainnya. Jadi formula itu sebenarnya yang lebih penting dibandingkan set ya atau mematok kemudian langsung 30 juta gitu ya per bulan. Jadi lebih baik ada formulasinya yang kemudian detail, kemudian jelas. Nah ini saya kira begini, kalau dilihat dari statementnya tadi yang masih mengambang sebenarnya dari Pak Ganjar, kita bisa melihat bagaimana ya kalau di Amerika Latin gitu, di negara-negara seperti Chile, yang berhasil mengangkat presiden adalah reformasi pendidikan, dia menjanjikan juga. Jadi si Gabriel Boric ini di Chile itu adalah seorang aktivis mahasiswa. Jadi Pak Ganjar juga aktivis mahasiswa dulu. Kemudian si Gabriel Boric ini menjadi presiden di Chile karena mengangkat isu pendidikan yang mahal, termasuk kesejahteraan bagi para tenaga pendidiknya. Nah, tapi bedanya adalah kalau saya lihat ya, kampanye yang ada di Chile soal pendidikan itu ada papernya, itu ada detailnya, ada hitung-hitungan angkanya yang bisa diakses oleh publik. Nah, itu yang kemudian sedang dijalankan di Chile hari ini ketika presidennya menang pemilihan. Nah, ini juga mungkin jadi pelajaran bagi siapapun, saya kira tidak hanya untuk Pak Ganjar secara spesifik, tapi semua kandidat gitu ya, ketika dia melemparkan sebuah ide, per ide itu ada semacam gagasan utuhnya, sehingga tidak disebut sebagai janji manis atau kemudian janji palsu gitu ya. Jadi harus ada kejelasan secara rinci dicapai kapan, bagaimana, anggarannya berapa. Karena saya pikir jumlah guru di Indonesia kan cukup banyak. Dibandingkan langsung bilang 30 juta per bulan, 10 juta per bulan misalnya,
lebih baik mungkin ada prioritas ya, misalnya kenaikannya untuk tahun 2025, 2026 itu 100% misalnya. Nah, tapi dengan hitung-hitungan secara rinci. Itu jauh lebih masuk akal dibandingkan langsung bilang nominal gitu. Bakal calon Presiden RI dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengungkapkan keinginannya agar profesi guru benar-benar dimuliakan. Salah satunya dengan memberikan gaji yang layak. Menurut dia, hal ini sudah ia terapkan saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di provinsi yang ia pimpin, gaji guru sudah diupayakan setara dengan minimal upah minimum yang berlaku. Saya cek dengan bayaran sekitar Rp200.000, Rp300.000, saya tetapkan saja. Sekarang saya paksa, hitung, seluruh guru minimal UMK, beber Ganjar Pranowo dikutip dari YouTube Relen Kasali pada Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Ganjar mengaku miris dengan kondisi ekonomi para guru yang dibayar pas-pasan. Banyak para pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya dibayar di bawah Rp1 juta dalam sebulan. Ganjar menjawab bahwa gaji seorang guru yang layak adalah sekitar Rp30 juta per bulan. Itu berlaku untuk guru yang sudah beberapa tahun mengajar. Sementara untuk guru yang baru mengajar di tahun-tahun pertama, bayaran yang layak adalah Rp10 juta per bulan. Kisaran perhitungan gaji yang layak versinya tersebut, kata dia, bukan asal hitung. Tapi sudah dihitung dengan cermat oleh ahli keuangan dan pakar pendidikan yang dimintai dirinya secara pribadi untuk melakukan perhitungan. Ganjar Pranowo bakal membuat wacana untuk kenaikan gaji guru yang ia ungkap di media sosial. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah buka suara terkait hal tersebut. Menurut Trubus, akan ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum meningkatkan gaji guru. Hal tersebut diungkapkan oleh Trubus saat dihubungi pada Jumat, 8 September 2023. Ganjar menceritakan pengalamannya meningkatkan gaji guru saat menjadi gubernur di Jawa Tengah. Ia menaikkan gaji guru yang tadinya dari Rp200.000 menjadi minimal UMK atau sekitar Rp1,2 juta. Berkat itu, guru-guru sekolah di Jateng tak perlu lagi mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar mengatakan ia punya angan-angan menaikkan gaji guru di Indonesia. Seseorang yang baru menjadi guru, kata Ganjar, bisa mendapatkan upah Rp10 juta. Dalam beberapa tahun setelah bekerja, gaji seorang guru bahkan bisa tembus hingga Rp30 juta. Namun, ia masih meminta para ahli pendidikan dan ahli keuangan untuk menghitungnya. Soal janji dari Muhaimin Iskandar, begitu. Ada soal BBM gratis, ada soal listrik, kemudian ada soal tunjangan ibu hamil. Yang sekarang satu yang kemudian disampaikan oleh Mas Ganjar adalah terkait guru yang akan dinaikkan gajinya di angka Rp30 juta. Kita komparasi, Mas Bima, apakah kemudian dari sisi Caimin atau dari sisi Mas Ganjar yang paling minim atau yang paling mungkin bisa terrealisasikan? Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya.
Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Bisa nggak ya gaji guru itu minimum 30 juta ya? Halo Tribuners, ada saya. Hari ini Nila Irda kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Kita hari ini akan membahas soal wacana yang disampaikan oleh salah satu bakal calon presiden, ada Pak Ganjar Pranowo yang sempat mengatakan bahwa akan ada wacana gaji guru dinaikkan di angka 30 juta rupiah. Apakah kemudian implementasinya bisa terrealisasikan atau bagaimana konsep yang nantinya akan diberlakukan? Untuk itu, saya sudah tersambung bersama dengan ekonom Tribuners, ada Mas Bima Yudhistira dari Selios yang akan berbincang bersama dengan saya kali ini. Mas Bima, selamat datang di bincang-bincang bersama dengan Tribun. Ya, terima kasih. Baik, Mas Bima, saya mau langsung ke poinnya saja. Ini tadi sempat di awal di bridging saya mengatakan ada wacana gaji untuk guru di angka 30 juta rupiah yang disampaikan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo. Ini hal yang mungkin untuk terrealisasikan, Mas Bima? Iya, saya pikir memuliakan guru dengan menaikkan gaji ataupun kesejahteraan adalah hal yang mendesak dilakukan. Nominalnya berapa, itu jadi perdebatan berikutnya. Tapi kita bisa melihat bahwa sekarang fakta bahwa guru itu menjadi profesi yang harusnya dia berpendidikan, tapi terjerat pada pinjaman online. Jadi kalau dicek data per provinsi, memang salah satu korban dari pinjaman online itu adalah guru. Tandanya apa? Guru ini juga mengalami kemiskinan secara struktural. Profesinya guru, tetapi karena gaji yang diterima tiap bulan plus tunjangan tidak mampu membiayai hidupnya, keluarganya, sehingga dia mencoba untuk pekerjaan lainnya. Ada yang jadi ojek online, ada yang buka warung, ada juga kemudian tadi sampai terjebak pada pinjaman online atau rentenir bahkan. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Jadi begitu ada wacana yang langsung menyasar pada konstituen guru dan keluarga para guru dengan iming-iming gaji misalnya 30 juta rupiah per bulan, ya tentu akan disambut dengan baik. Nah, tapi pertanyaannya kan ini perlu dilihat secara detail bagaimana caranya dan berapa dana yang kemudian dibutuhkan. Kalau saya lihat sih masih dalam wacana yang mengambang begitu ya. Kalau misalnya dilihat ya di negara-negara lain, gaji guru itu ya memang bisa sama dengan gaji karyawan profesional di perusahaan multinasional bahkan. Jadi gaji gurunya memang di beberapa negara yang pendidikannya baik, ada korelasi dengan gaji guru yang cukup tinggi, tunjangannya baik, ada asuransinya, dana pensiun untuk gurunya juga kemudian ditata dan dikelola dengan baik. Nah, ini satu hal. Cuman kalau kita melihat bagaimana caranya mencapai gaji misalnya 30 juta rupiah per bulan itu untuk guru, ini satu guru apa gitu ya, guru PAUD atau semua guru sampai jenjang SMA, SMK misalnya. Kemudian juga bagaimana skemanya dan menuju pada gaji yang sangat tinggi tadi, apakah APBN kemudian siap atau tidak. Karena melihat APBN misalnya ada dua sih kritiknya kalau APBN. APBN itu dilihat dari jumlah dana pendidikan, itu sudah 20%. Angkanya di 2023 sudah 500 triliun lebih. Nah, cuman pertanyaannya kan, jangan-jangan nih sebenarnya kita bisa sih mensejahterakan guru, angkat gajinya, terutama yang PNS, yang belum jadi PNS misalnya, atau honorer, itu diangkat ke P3K, bahkan sebagian misalnya langsung aja diangkat menjadi PNS dengan gaji yang lebih tinggi. Itu bisa juga dicapai dengan catatan dana 20% di dalam APBN, ini dicek kembali apakah selama ini sudah tepat sasaran, atau ada beberapa pos-pos anggaran yang sebenarnya bisa dihemat, bisa direalokasi untuk pengangkatan honorer, untuk peningkatan gaji ataupun tunjangan dari para guru PNS misalnya. Jadi kita harus melihat nih, ternyata apa? Ternyata beberapa temuan misalnya salah satu pos belanja yang tingkat korupsinya cukup tinggi adalah anggaran pendidikan. Kemudian anggaran pendidikan juga terindikasi lebih banyak memfasilitasi belanja-belanja yang sifatnya birokratis.
Jadi belanja rapat, perjalanan dinas, ini hampir sama kasusnya dengan kondisi di belanja perlindungan sosial. Jadi tiap tahun naik angkanya, kemudian semakin banyak programnya, tapi ternyata kalau dilihat satu persatu, ya ini masih banyak lubang-lubang di mana menjadi tempat inefisiensi anggaran. Nah itu mungkin kalau dihemat, kalau dihitung, ada banyak sekali anggaran yang bisa dialokasikan untuk kenaikan gaji tadi. Cuman saya pikir sayang ya kalau misalkan melempar wacana misalnya gaji 10 juta guru, gaji 30 juta ya tanpa kemudian disiapkan dulu secara teknis ini mencapai ke arah gaji yang tinggi tadi bagaimana, tahun berapa misalnya, apakah itu target 2029, karena nanti kalau ditagih oleh konstituen juga jadi bingung jawabnya, dan mungkin timnya nanti di belakang capresnya akan kesulitan menjelaskan secara teknis. Jadi harusnya udah dihitung-hitung dulu ya, baru kemudian disampaikan kepada publik gitu. Oke, di awal dalam wacananya ini, Pak Ganjar juga sempat mengatakan ini sebenarnya sudah ada hitung-hitungan dengan pakar pendidikan, kemudian dengan ahli keuangan juga. Mungkin memang sampai saat ini belum disampaikan begitu ya, Mas Bima, bisa saya katakan pada publik. Tapi kemudian Mas Ganjar memberikan contohnya adalah dari apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah semasa beliau menjabat sebagai gubernur. Ini yang disampaikan bisa menaikkan angka dari gaji honorer. Ini honorer yang disampaikan Mas Ganjar adalah dari 200 atau 300 ribu rupiah yang kemudian bisa diangkat ke angka 1,2 juta rupiah. Implementasi atau contoh yang sudah dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah ini berkemungkinan besar apakah juga bisa diberlakukan yang sama apabila kemudian nanti untuk menggunakan dana APBN di RI 1? Ya, problemnya kan gini, problemnya kalau menaikkan dari angka yang sangat kecil, yang memang tidak manusiawi ya, selama ini guru honorer menerima menaikkan menjadi 1,5 juta misalnya, itu kan yang jadi pertanyaan kalau naiknya nanti menjadi 30 juta seperti yang diumumkan itu dalam kampanyenya kan artinya apa ya, ada loncatan yang sangat jauh gitu ya untuk mencapai angka 30 juta. Jadi itu juga mungkin bisa lebih gede daripada gajinya menteri kan, gaji pokoknya menteri kan nggak segitu juga. Nah jadi saya kira agak-agak beda gitu ya, apa yang disampaikan di Jawa Tengah dengan capaian yang bisa dijanjikan di level nasional. Nah sementara itu memang betul, saya juga mengapresiasi kalau melihatnya bahwa kalau di level nasional nanti akan banyak regulasi-regulasi yang bisa diganti, bisa dirubah, sehingga mengakomodir kenaikan kesejahteraan lebih tinggi lagi. Ya itu pun bisa, tapi lebih baik kan begini, harusnya kan ada formulasi misalnya, kenaikan gaji itu apa formulasinya? Kebutuhan hidup layak. Kedua apa? Adanya insentif, karena dia sebagai tenaga pendidik, kita butuh untuk mencerdaskan SDM, ada bonus demografi, harusnya itu masuk dalam formulasi. Ditambah apa lagi? Ditambah dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya. Bisa ditambah dengan variabel-variabel lainnya. Jadi formula itu sebenarnya yang lebih penting dibandingkan set ya, atau mematok kemudian langsung 30 juta gitu ya per bulan. Jadi lebih baik ada formulasinya yang kemudian detail, kemudian jelas. Nah ini saya kira begini, kalau dilihat dari statementnya tadi yang masih mengambang sebenarnya dari Pak Ganjar, kita bisa melihat bagaimana ya kalau di Amerika Latin gitu, di negara-negara seperti Chile, yang berhasil mengangkat presiden adalah reformasi pendidikan, dia menjanjikan juga. Jadi si Gabriel Boric ini di Chile itu adalah seorang aktivis mahasiswa. Jadi Pak Ganjar juga aktivis mahasiswa dulu. Kemudian si Gabriel Boric ini menjadi presiden di Chile karena mengangkat isu pendidikan yang mahal, termasuk kesejahteraan bagi para tenaga pendidiknya. Nah, tapi bedanya adalah kalau saya lihat ya, kampanye yang ada di Chile soal pendidikan, itu ada paper itu ada detailnya, ada hitung-hitungan angkanya yang bisa diakses oleh publik. Nah, itu yang kemudian sedang dijalankan di Chile hari ini ketika presidennya menang pemilihan. Nah, ini juga mungkin jadi pelajaran bagi siapapun, saya kira tidak hanya untuk Pak Ganjar secara spesifik, tapi semua kandidat gitu ya, ketika dia melemparkan sebuah ide, per ide itu ada semacam gagasan utuhnya, sehingga tidak disebut sebagai janji manis atau kemudian janji palsu gitu ya. Jadi harus ada
kejelasan secara rinci dicapai kapan, bagaimana, anggarannya berapa. Karena saya pikir jumlah guru di Indonesia kan cukup banyak. Dibandingkan langsung bilang 30 juta per bulan, 10 juta per bulan misalnya, lebih baik mungkin ada prioritas. Ya, misalnya kenaikannya untuk tahun 2025, 2026 itu 100% misalnya. Nah, tapi dengan hitung-hitungan secara rinci. Itu jauh lebih masuk akal dibandingkan langsung bilang nominal gitu. Bakal calon Presiden RI dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengungkapkan keinginannya agar profesi guru benar-benar dimuliakan. Salah satunya dengan memberikan gaji yang layak. Menurut dia, hal ini sudah ia terapkan saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di provinsi yang ia pimpin, gaji guru sudah diupayakan setara dengan minimal upah minimum yang berlaku. Saya cek dengan bayaran sekitar Rp200.000, Rp300.000, saya tetapkan saja. Sekarang saya paksa, hitung, seluruh guru minimal UMK, beber Ganjar Pranowo dikutip dari YouTube Relen Kasali pada Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Ganjar mengaku miris dengan kondisi ekonomi para guru yang dibayar pas-pasan. Banyak para pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya dibayar di bawah Rp1 juta dalam sebulan. Ganjar menjawab bahwa gaji seorang guru yang layak adalah sekitar Rp30 juta per bulan. Itu berlaku untuk guru yang sudah beberapa tahun mengajar. Sementara untuk guru yang baru mengajar di tahun-tahun pertama, bayaran yang layak adalah Rp10 juta per bulan. Kisaran perhitungan gaji yang layak versinya tersebut, kata dia, bukan asal hitung. Tapi sudah dihitung dengan cermat oleh ahli keuangan dan pakar pendidikan yang dimintai dirinya secara pribadi untuk melakukan perhitungan. Ganjar Pranowo bakal membuat wacana untuk kenaikan gaji guru yang ia ungkap di media sosial. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah buka suara terkait hal tersebut. Menurut Trubus, akan ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum meningkatkan gaji guru. Hal tersebut diungkapkan oleh Trubus saat dihubungi pada Jumat, 8 September 2023. Ganjar menceritakan pengalamannya meningkatkan gaji guru saat menjadi gubernur di Jawa Tengah. Ia menaikkan gaji guru yang tadinya dari Rp200.000 menjadi minimal UMK atau sekitar Rp1,2 juta. Berkat itu, guru-guru sekolah di Jateng tak perlu lagi mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar mengatakan ia punya angan-angan menaikkan gaji guru di Indonesia. Seseorang yang baru menjadi guru, kata Ganjar, bisa mendapatkan upah Rp10 juta. Dalam beberapa tahun setelah bekerja, gaji seorang guru bahkan bisa tembus hingga Rp30 juta. Namun ia masih meminta para ahli pendidikan dan ahli keuangan untuk menghitungnya. soal janji dari Muhaimin Iskandar, begitu. Ada soal BBM gratis, ada soal listrik, kemudian ada soal tunjangan ibu hamil. Yang sekarang satu yang kemudian disampaikan oleh Mas Ganjar adalah terkait guru yang akan dinaikkan gajinya di angka 30 juta rupiah.
kita komparasi, Mas Bima, apakah kemudian dari sisi Caimin atau dari sisi Mas Ganjar yang paling minim atau yang paling mungkin bisa terrealisasikan? Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Bisa nggak ya gaji guru itu minimum 30 juta ya? Halo Tribuners, ada saya hari ini Nila Irda kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Kita hari ini akan membahas soal wacana yang disampaikan oleh salah satu bakal calon presiden, ada Pak Ganjar Pranowo yang sempat mengatakan bahwa akan ada wacana gaji guru dinaikkan di angka 30 juta rupiah. Apakah kemudian implementasinya bisa terrealisasikan atau bagaimana konsep yang nantinya akan diberlakukan? Untuk itu, saya sudah tersambung bersama dengan ekonom Tribuners, ada Mas Bima Yudhistira dari Selios yang akan berbincang bersama dengan saya kali ini. Mas Bima, selamat datang di bincang-bincang bersama dengan Tribun. Ya, terima kasih. Baik, Mas Bima, saya mau langsung ke poinnya saja. Ini tadi sempat di awal di bridging saya mengatakan ada wacana gaji untuk guru di angka 30 juta rupiah yang disampaikan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo. Ini hal yang mungkin untuk terrealisasikan, Mas Bima? Iya, saya pikir memuliakan guru dengan menaikkan gaji ataupun kesejahteraan adalah hal yang mendesak dilakukan. Nominalnya berapa, itu jadi perdebatan berikutnya. Tapi kita bisa melihat bahwa sekarang fakta bahwa guru itu menjadi profesi yang harusnya dia berpendidikan, tapi terjerat pada pinjaman online. Jadi kalau dicek data per provinsi, memang salah satu korban dari pinjaman online itu adalah guru. Tandanya apa? Guru ini juga mengalami kemiskinan secara struktural. Profesinya guru, tetapi karena gaji yang diterima tiap bulan plus tunjangan tidak mampu membiayai hidupnya, keluarganya, sehingga dia mencoba untuk pekerjaan lainnya. Ada yang jadi ojek online, ada yang buka warung, ada juga kemudian tadi sampai terjebak pada pinjaman online atau rentenir bahkan. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Jadi begitu ada wacana yang langsung menyasar pada konstituen guru dan keluarga para guru dengan iming-iming gaji misalnya 30 juta rupiah per bulan, ya tentu akan disambut dengan baik. Nah, tapi pertanyaannya kan ini perlu dilihat secara detail bagaimana caranya dan berapa dana yang kemudian dibutuhkan. Kalau saya lihat sih masih dalam wacana yang mengambang begitu ya. Kalau misalnya dilihat ya di negara-negara lain, gaji guru itu ya memang bisa sama dengan gaji karyawan profesional di perusahaan multinasional bahkan. Jadi gaji gurunya memang di beberapa negara yang pendidikannya baik, ada korelasi dengan gaji guru yang cukup tinggi, tunjangannya baik, ada asuransi-asuransinya, dana pensiun untuk gurunya juga kemudian ditata dan dikelola dengan baik. Nah, ini satu hal. Cuman kalau kita melihat bagaimana caranya mencapai gaji misalnya 30 juta rupiah per bulan itu untuk guru, ini satu guru apa gitu ya, guru PAUD atau semua guru sampai jenjang SMA, SMK misalnya. Kemudian juga bagaimana skemanya dan menuju pada gaji yang sangat tinggi tadi, apakah APBN kemudian siap atau tidak? Karena melihat APBN misalnya ada dua sih kritiknya kalau APBN. APBN itu dilihat dari jumlah dana pendidikan itu sudah 20%. Angkanya di 2023 sudah 500 triliun lebih. Nah, cuman pertanyaannya kan, jangan-jangan nih sebenarnya kita bisa sih mensejahterakan guru, angkat gajinya, terutama yang PNS, yang belum jadi PNS misalnya atau honorer, itu diangkat ke P3K, bahkan sebagian misalnya langsung aja diangkat menjadi PNS dengan gaji yang lebih tinggi. Itu bisa juga dicapai dengan catatan dana 20% di dalam APBN, ini dicek kembali apakah selama ini sudah tepat sasaran, atau ada beberapa pos-pos anggaran yang sebenarnya bisa dihemat, bisa direalokasi untuk pengangkatan honorer, untuk peningkatan gaji ataupun tunjangan dari para guru PNS misalnya.
Jadi kita harus melihat nih, ternyata apa? Ternyata beberapa temuan misalnya salah satu pos belanja yang tingkat korupsinya cukup tinggi adalah anggaran pendidikan. Kemudian anggaran pendidikan juga terindikasi lebih banyak memfasilitasi belanja-belanja yang sifatnya birokratis. Jadi belanja rapat, perjalanan dinas, ini hampir sama kasusnya dengan kondisi di belanja perlindungan sosial. Jadi tiap tahun naik angkanya, kemudian semakin banyak programnya, tapi ternyata kalau dilihat satu persatu, ya ini masih banyak lubang-lubang di mana menjadi tempat inefisiensi anggaran. Nah itu mungkin kalau dihemat, kalau dihitung, ada banyak sekali anggaran yang bisa dialokasikan untuk kenaikan gaji tadi. Cuman saya pikir sayang ya kalau misalkan melempar wacana misalnya gaji 10 juta guru, gaji 30 juta ya tanpa kemudian disiapkan dulu secara teknis ini mencapai ke arah gaji yang tinggi tadi bagaimana, tahun berapa misalnya, apakah itu target 2029, karena nanti kalau ditagih oleh konstituen juga jadi bingung jawabnya, dan mungkin timnya nanti di belakang capresnya akan kesulitan menjelaskan secara teknis. Jadi harusnya udah dihitung-hitung dulu ya, baru kemudian disampaikan kepada publik gitu. Oke, di awal dalam wacananya ini, Pak Ganjar juga sempat mengatakan ini sebenarnya sudah ada hitung-hitungan dengan pakar pendidikan, kemudian dengan ahli keuangan juga. Mungkin memang sampai saat ini belum disampaikan begitu ya, Mas Bima, bisa saya katakan pada publik. Tapi kemudian Mas Ganjar memberikan contohnya adalah dari apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah semasa beliau menjabat sebagai gubernur. Ini yang disampaikan bisa menaikkan angka dari gaji honorer. Ini honorer yang disampaikan Mas Ganjar adalah dari 200 atau 300 ribu rupiah yang kemudian bisa diangkat ke angka 1,2 juta rupiah. Implementasi atau contoh yang sudah dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah ini berkemungkinan besar apakah juga bisa diberlakukan yang sama apabila kemudian nanti untuk menggunakan dana APBN di RI1? Ya, problemnya kan gini, problemnya kalau menaikkan dari angka yang sangat kecil, yang memang tidak manusiawi ya, selama ini guru honorer menerima, menaikkan menjadi 1,5 juta misalnya, itu kan yang jadi pertanyaan kalau naiknya nanti menjadi 30 juta seperti yang diumumkan itu dalam kampanyenya kan artinya apa ya, ada loncatan yang sangat jauh gitu ya untuk mencapai angka 30 juta. Jadi itu juga mungkin bisa lebih gede daripada gajinya menteri kan, gaji pokoknya menteri kan nggak segitu juga. Nah jadi saya kira agak-agak beda gitu ya apa yang disampaikan di Jawa Tengah dengan capaian yang bisa dijanjikan di level nasional. Nah sementara itu memang betul, saya juga mengapresiasi kalau melihatnya bahwa kalau di level nasional nanti akan banyak regulasi-regulasi yang bisa diganti, bisa dirubah, sehingga mengakomodir kenaikan kesejahteraan lebih tinggi lagi. Ya itu pun bisa, tapi lebih baik kan begini, harusnya kan ada formulasi misalnya, kenaikan gaji itu apa formulasinya? Kebutuhan hidup layak. Kedua apa? Adanya insentif, karena dia sebagai tenaga pendidik, kita butuh untuk mencerdaskan SDM, ada bonus demografi, harusnya itu masuk dalam formulasi. Ditambah apa lagi? Ditambah dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya. Bisa ditambah dengan variabel-variabel lainnya. Jadi formula itu sebenarnya yang lebih penting dibandingkan set ya, atau mematok kemudian langsung 30 juta gitu ya per bulan. Jadi lebih baik ada formulasinya yang kemudian detail, kemudian jelas. Nah ini saya kira begini, kalau dilihat dari statementnya tadi yang masih mengambang sebenarnya dari Pak Ganjar, kita bisa melihat bagaimana ya kalau di Amerika Latin gitu, di negara-negara seperti Chile, yang berhasil mengangkat presiden adalah reformasi pendidikan, dia menjanjikan juga. Jadi si Gabriel Boric ini di Chile itu adalah seorang aktivis mahasiswa. Jadi Pak Ganjar juga aktivis mahasiswa dulu. Kemudian si Gabriel Boric ini menjadi presiden di Chile karena mengangkat isu pendidikan yang mahal, termasuk kesejahteraan bagi para tenaga pendidiknya. Nah, tapi bedanya adalah kalau saya lihat ya, kampanye yang ada di Chile soal pendidikan, itu ada papernya, itu ada detailnya, ada hitung-hitungan angkanya yang bisa diakses oleh publik. Nah, itu yang kemudian sedang dijalankan di Chile hari ini ketika presidennya menang pemilihan.
Nah, ini juga mungkin jadi pelajaran bagi siapapun, saya kira tidak hanya untuk Pak Ganjar secara spesifik, tapi semua kandidat gitu ya, ketika dia melemparkan sebuah ide, per ide itu ada semacam gagasan utuhnya, sehingga tidak disebut sebagai janji manis atau kemudian janji palsu gitu ya. Jadi harus ada kejelasan secara rinci dicapai kapan, bagaimana, anggarannya berapa, karena saya pikir jumlah guru di Indonesia kan cukup banyak. Dibandingkan langsung bilang 30 juta per bulan, 10 juta per bulan misalnya, lebih baik mungkin ada prioritas. Ya, misalnya kenaikannya untuk tahun 2025, 2026 itu 100% misalnya. Nah, tapi dengan hitung-hitungan secara rinci. Itu jauh lebih masuk akal dibandingkan langsung bilang nominal gitu. Bakal calon Presiden RI dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengungkapkan keinginannya agar profesi guru benar-benar dimuliakan. Salah satunya dengan memberikan gaji yang layak. Menurut dia, hal ini sudah ia terapkan saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di provinsi yang ia pimpin, gaji guru sudah diupayakan setara dengan minimal upah minimum yang berlaku. Saya cek dengan bayaran sekitar Rp200.000, Rp300.000, saya tetapkan saja. Sekarang saya paksa, hitung, seluruh guru minimal UMK, beber Ganjar Pranowo dikutip dari YouTube Relen Kasali pada Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Ganjar mengaku miris dengan kondisi ekonomi para guru yang dibayar pas-pasan. Banyak para pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya dibayar di bawah Rp1 juta dalam sebulan. Ganjar menjawab bahwa gaji seorang guru yang layak adalah sekitar Rp30 juta per bulan. Itu berlaku untuk guru yang sudah beberapa tahun mengajar. Sementara untuk guru yang baru mengajar di tahun-tahun pertama, bayaran yang layak adalah Rp10 juta per bulan. Kisaran perhitungan gaji yang layak versinya tersebut, kata dia, bukan asal hitung. Tapi sudah dihitung dengan cermat oleh ahli keuangan dan pakar pendidikan yang dimintai dirinya secara pribadi untuk melakukan perhitungan. Ganjar Pranowo bakal membuat wacana untuk kenaikan gaji guru yang ia ungkap di media sosial. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah buka suara terkait hal tersebut. Menurut Trubus, akan ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum meningkatkan gaji guru. Hal tersebut diungkapkan oleh Trubus saat dihubungi pada Jumat, 8 September 2023. Ganjar menceritakan pengalamannya meningkatkan gaji guru saat menjadi gubernur di Jawa Tengah. Ia menaikkan gaji guru yang tadinya dari Rp200.000 menjadi minimal UMK atau sekitar Rp1,2 juta. Berkat itu, guru-guru sekolah di Jateng tak perlu lagi mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar mengatakan ia punya angan-angan menaikkan gaji guru di Indonesia. Seseorang yang baru menjadi guru, kata Ganjar, bisa mendapatkan upah Rp10 juta. Dalam beberapa tahun setelah bekerja, gaji seorang guru bahkan bisa tembus hingga Rp30 juta. Namun, ia masih meminta para ahli pendidikan dan ahli keuangan untuk menghitungnya. Soal
janji dari Muhaimin Iskandar begitu. Ada soal BBM gratis, ada soal listrik, kemudian ada soal tunjangan ibu hamil. Yang sekarang satu yang kemudian disampaikan oleh Mas Ganjar adalah terkait guru yang akan dinaikkan gajinya di angka 30 juta rupiah. Kita komparasi, Mas Bima, apakah kemudian dari sisi Caimin atau dari sisi Mas Ganjar yang paling minim atau yang paling mungkin bisa terrealisasikan? Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Bisa nggak ya gaji guru itu minimum 30 juta ya? Halo Tribuners, ada saya. Hari ini Nila Irda kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Kita hari ini akan membahas soal wacana yang disampaikan oleh salah satu bakal calon presiden, ada Pak Ganjar Pranowo yang sempat mengatakan bahwa akan ada wacana gaji guru dinaikkan di angka 30 juta rupiah. Apakah kemudian implementasinya bisa terrealisasikan atau bagaimana konsep yang nantinya akan diberlakukan? Untuk itu, saya sudah tersambung bersama dengan ekonom Tribuners, ada Mas Bima Yudhistira dari Selios yang akan berbincang bersama dengan saya kali ini. Mas Bima, selamat datang di bincang-bincang bersama dengan Tribun. Ya, terima kasih. Baik, Mas Bima, saya mau langsung ke poinnya saja. Ini tadi sempat di awal di bridging saya mengatakan ada wacana gaji untuk guru di angka 30 juta rupiah yang disampaikan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo. Ini hal yang mungkin untuk terrealisasikan, Mas Bima? Iya, saya pikir memuliakan guru dengan menaikkan gaji ataupun kesejahteraan adalah hal yang mendesak dilakukan. Nominalnya berapa, itu jadi perdebatan berikutnya. Tapi kita bisa melihat bahwa sekarang fakta bahwa guru itu menjadi profesi yang harusnya dia berpendidikan, tapi terjerat pada pinjaman online. Jadi kalau dicek data per provinsi, memang salah satu korban dari pinjaman online itu adalah guru. Tandanya apa? Guru ini juga mengalami kemiskinan secara struktural. Profesinya guru, tetapi karena gaji yang diterima tiap bulan plus tunjangan tidak mampu membiayai hidupnya, keluarganya, sehingga dia mencoba untuk pekerjaan lainnya. Ada yang jadi ojek online, ada yang buka warung, ada juga kemudian tadi sampai terjebak pada pinjaman online atau rentenir bahkan. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Jadi begitu ada wacana yang langsung menyasar pada konstituen guru dan keluarga para guru dengan iming-iming gaji misalnya 30 juta rupiah per bulan, ya tentu akan disambut dengan baik. Nah, tapi pertanyaannya kan ini perlu dilihat secara detail bagaimana caranya dan berapa dana yang kemudian dibutuhkan. Kalau saya lihat sih masih dalam wacana yang mengambang begitu ya. Kalau misalnya dilihat ya di negara-negara lain, gaji guru itu ya memang bisa sama dengan gaji karyawan profesional di perusahaan multinasional bahkan. Jadi gaji gurunya memang di beberapa negara yang pendidikannya baik, ada korelasi dengan gaji guru yang cukup tinggi, tunjangannya baik, ada asuransinya, dana pensiun untuk gurunya juga kemudian ditata dan dikelola dengan baik. Nah, ini satu hal. Cuman kalau kita melihat bagaimana caranya mencapai gaji misalnya 30 juta rupiah per bulan itu untuk guru, ini satu guru apa gitu ya, guru PAUD atau semua guru sampai jenjang SMA, SMK misalnya. Kemudian juga bagaimana skemanya dan menuju pada gaji yang sangat tinggi tadi, apakah APBN kemudian siap atau tidak. Karena melihat APBN misalnya ada dua sih kritiknya kalau APBN. APBN itu dilihat dari jumlah dana pendidikan, itu sudah 20%. Angkanya di 2023 sudah 500 triliun lebih. Nah, cuman pertanyaannya kan, jangan-jangan nih sebenarnya kita bisa sih mensejahterakan guru, angkat gajinya, terutama yang PNS, yang belum jadi PNS misalnya, atau honorer, itu diangkat ke P3K, bahkan sebagian misalnya langsung aja diangkat menjadi PNS dengan gaji yang lebih tinggi. Itu bisa juga dicapai dengan catatan dana 20% di dalam APBN
ini dicek kembali apakah selama ini sudah tepat sasaran atau ada beberapa pos-pos anggaran yang sebenarnya bisa dihemat, bisa direalokasi untuk pengangkatan honorer, untuk peningkatan gaji ataupun tunjangan dari para guru PNS misalnya. Jadi kita harus melihat nih, ternyata apa? Ternyata beberapa temuan misalnya salah satu pos belanja yang tingkat korupsinya cukup tinggi adalah anggaran pendidikan. Kemudian anggaran pendidikan juga terindikasi lebih banyak memfasilitasi belanja-belanja yang sifatnya birokratis. Jadi belanja rapat, perjalanan dinas, ini hampir sama kasusnya dengan kondisi di belanja perlindungan sosial. Jadi tiap tahun naik angkanya, kemudian semakin banyak programnya, tapi ternyata kalau dilihat satu persatu, ya ini masih banyak lubang-lubang di mana menjadi tempat inefisiensi anggaran. Nah itu mungkin kalau dihemat, kalau dihitung, ada banyak sekali anggaran yang bisa dialokasikan untuk kenaikan gaji tadi. Cuman saya pikir sayang ya kalau misalkan melempar wacana misalnya gaji 10 juta guru, gaji 30 juta ya tanpa kemudian disiapkan dulu secara teknis ini mencapai ke arah gaji yang tinggi tadi bagaimana, tahun berapa misalnya, apakah itu target 2029, karena nanti kalau ditagih oleh konstituen juga jadi bingung jawabnya, dan mungkin timnya nanti di belakang capresnya akan kesulitan menjelaskan secara teknis. Jadi harusnya udah dihitung-hitung dulu ya, baru kemudian disampaikan kepada publik gitu. Oke, di awal dalam wacananya ini, Pak Ganjar juga sempat mengatakan ini sebenarnya sudah ada hitung-hitungan dengan pakar pendidikan, kemudian dengan ahli keuangan juga. Mungkin memang sampai saat ini belum disampaikan begitu ya, Mas Bima, bisa saya katakan pada publik. Tapi kemudian Mas Ganjar memberikan contohnya adalah dari apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah semasa beliau menjabat sebagai gubernur. Ini yang disampaikan bisa menaikkan angka dari gaji honorer. Ini honorer yang disampaikan Mas Ganjar adalah dari 200 atau 300 ribu rupiah yang kemudian bisa diangkat ke angka 1,2 juta rupiah. Implementasi atau contoh yang sudah dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah ini berkemungkinan besar apakah juga bisa diberlakukan yang sama apabila kemudian nanti untuk menggunakan dana APBN di RI 1? Ya, problemnya kan gini, problemnya kalau menaikkan dari angka yang sangat kecil, yang memang tidak manusiawi ya, selama ini guru honorer menerima menaikkan menjadi 1,5 juta misalnya, itu kan yang jadi pertanyaan kalau naiknya nanti menjadi 30 juta seperti yang diumumkan itu dalam kampanyenya kan artinya apa ya, ada loncatan yang sangat jauh gitu ya untuk mencapai angka 30 juta. Jadi itu juga mungkin bisa lebih gede daripada gajinya menteri kan, gaji pokoknya menteri kan nggak segitu juga. Nah jadi saya kira agak-agak beda gitu ya apa yang disampaikan di Jawa Tengah dengan capaian yang bisa dijanjikan di level nasional. Nah sementara itu memang betul, saya juga mengapresiasi kalau melihatnya bahwa kalau di level nasional nanti akan banyak regulasi-regulasi yang bisa diganti, bisa dirubah, sehingga mengakomodir kenaikan kesejahteraan lebih tinggi lagi. Ya itu pun bisa, tapi lebih baik kan begini, harusnya kan ada formulasi misalnya, kenaikan gaji itu apa formulasinya? Kebutuhan hidup layak. Kedua apa? Adanya insentif, karena dia sebagai tenaga pendidik, kita butuh untuk mencerdaskan SDM, ada bonus demografi, harusnya itu masuk dalam formulasi. Ditambah apa lagi? Ditambah dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya. Bisa ditambah dengan variabel-variabel lainnya. Jadi formula itu sebenarnya yang lebih penting dibandingkan set ya, atau mematok kemudian langsung 30 juta gitu ya per bulan. Jadi lebih baik ada formulasinya yang kemudian detail, kemudian jelas. Nah ini saya kira begini, kalau dilihat dari statementnya tadi yang masih mengambang sebenarnya dari Pak Ganjar, kita bisa melihat bagaimana ya kalau di Amerika Latin gitu, di negara-negara seperti Chile, yang berhasil mengangkat presiden adalah reformasi pendidikan. Dia menjanjikan juga. Jadi si Gabriel Boric ini di Chile itu adalah seorang aktivis mahasiswa. Jadi Pak Ganjar juga aktivis mahasiswa dulu. Kemudian si Gabriel Boric ini menjadi presiden di Chile karena mengangkat isu pendidikan yang mahal, termasuk kesejahteraan bagi para tenaga pendidiknya. Nah, tapi bedanya adalah kalau saya lihat ya, kampanye yang ada di Chile soal pendidikan
itu ada papernya, itu ada detailnya, ada hitung-hitungan angkanya yang bisa diakses oleh publik. Nah, itu yang kemudian sedang dijalankan di Chile hari ini ketika presidennya menang pemilihan. Nah, ini juga mungkin jadi pelajaran bagi siapapun, saya kira tidak hanya untuk Pak Ganjar secara spesifik, tapi semua kandidat gitu ya, ketika dia melemparkan sebuah ide, per ide itu ada semacam gagasan utuhnya, sehingga tidak disebut sebagai janji manis atau kemudian janji palsu gitu ya. Jadi harus ada kejelasan secara rinci dicapai kapan, bagaimana, anggarannya berapa. Karena saya pikir jumlah guru di Indonesia kan cukup banyak. Dibandingkan langsung bilang 30 juta per bulan, 10 juta per bulan misalnya, lebih baik mungkin ada prioritas. Ya, misalnya kenaikannya untuk tahun 2025, 2026 itu 100% misalnya. Nah, tapi dengan hitung-hitungan secara rinci. Itu jauh lebih masuk akal dibandingkan langsung bilang nominal gitu. Bakal calon Presiden RI dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengungkapkan keinginannya agar profesi guru benar-benar dimuliakan. Salah satunya dengan memberikan gaji yang layak. Menurut dia, hal ini sudah ia terapkan saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di provinsi yang ia pimpin, gaji guru sudah diupayakan setara dengan minimal upah minimum yang berlaku. Saya cek dengan bayaran sekitar Rp200.000, Rp300.000, saya tetapkan saja. Sekarang saya paksa, hitung, seluruh guru minimal UMK, beber Ganjar Pranowo dikutip dari YouTube Relen Kasali pada Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Ganjar mengaku miris dengan kondisi ekonomi para guru yang dibayar pas-pasan. Banyak para pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya dibayar di bawah Rp1 juta dalam sebulan. Ganjar menjawab bahwa gaji seorang guru yang layak adalah sekitar Rp30 juta per bulan. Itu berlaku untuk guru yang sudah beberapa tahun mengajar. Sementara untuk guru yang baru mengajar di tahun-tahun pertama, bayaran yang layak adalah Rp10 juta per bulan. Kisaran perhitungan gaji yang layak versinya tersebut, kata dia, bukan asal hitung. Tapi sudah dihitung dengan cermat oleh ahli keuangan dan pakar pendidikan yang dimintai dirinya secara pribadi untuk melakukan perhitungan. Ganjar Pranowo bakal membuat wacana untuk kenaikan gaji guru yang ia ungkap di media sosial. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah buka suara terkait hal tersebut. Menurut Trubus, akan ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum meningkatkan gaji guru. Hal tersebut diungkapkan oleh Trubus saat dihubungi pada Jumat, 8 September 2023. Ganjar menceritakan pengalamannya meningkatkan gaji guru saat menjadi gubernur di Jawa Tengah. Ia menaikkan gaji guru yang tadinya dari Rp200.000 menjadi minimal UMK atau sekitar Rp1,2 juta. Berkat itu, guru-guru sekolah di Jateng tak perlu lagi mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar mengatakan ia punya angan-angan menaikkan gaji guru di Indonesia. Seseorang yang baru menjadi guru, kata Ganjar, bisa mendapatkan upah Rp10 juta. Dalam beberapa tahun setelah bekerja, gaji seorang guru bahkan bisa tembus hingga Rp30 juta. Namun ia masih meminta para ahli pendidikan dan ahli keuangan untuk menghitungnya.
soal janji dari Muhaimin Iskandar begitu. Ada soal BBM gratis, ada soal listrik, kemudian ada soal tunjangan ibu hamil. Yang sekarang satu yang kemudian disampaikan oleh Mas Ganjar adalah terkait guru yang akan dinaikkan gajinya di angka 30 juta rupiah. Kita komparasi, Mas Bima, apakah kemudian dari sisi Caimin atau dari sisi Mas Ganjar yang paling minim atau yang paling mungkin bisa terrealisasikan? Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Bisa nggak ya gaji guru itu minimum 30 juta ya? Halo Tribuners, ada saya hari ini Nila Irda kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Kita hari ini akan membahas soal wacana yang disampaikan oleh salah satu bakal calon presiden, ada Pak Ganjar Pranowo yang sempat mengatakan bahwa akan ada wacana gaji guru dinaikkan di angka 30 juta rupiah. Apakah kemudian implementasinya bisa terrealisasikan atau bagaimana konsep yang nantinya akan diberlakukan? Untuk itu, saya sudah tersambung bersama dengan ekonom Tribuners, ada Mas Bima Yudhistira dari Selios yang akan berbincang bersama dengan saya kali ini. Mas Bima, selamat datang di bincang-bincang bersama dengan Tribun. Ya, terima kasih. Baik, Mas Bima, saya mau langsung ke poinnya saja. Ini tadi sempat di awal di bridging saya mengatakan ada wacana gaji untuk guru di angka 30 juta rupiah yang disampaikan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo. Ini hal yang mungkin untuk terrealisasikan, Mas Bima? Iya, saya pikir memuliakan guru dengan menaikkan gaji ataupun kesejahteraan adalah hal yang mendesak dilakukan. Nominalnya berapa, itu jadi perdebatan berikutnya. Tapi kita bisa melihat bahwa sekarang fakta bahwa guru itu menjadi profesi yang harusnya dia berpendidikan, tapi terjerat pada pinjaman online. Jadi kalau dicek data per provinsi, memang salah satu korban dari pinjaman online itu adalah guru. Tandanya apa? Guru ini juga mengalami kemiskinan secara struktural. Profesinya guru, tetapi karena gaji yang diterima tiap bulan plus tunjangan tidak mampu membiayai hidupnya, keluarganya, sehingga dia mencoba untuk pekerjaan lainnya. Ada yang jadi ojek online, ada yang buka warung, ada juga kemudian tadi sampai terjebak pada pinjaman online atau rentenir bahkan. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Jadi begitu ada wacana yang langsung menyasar pada konstituen guru dan keluarga para guru dengan iming-iming gaji misalnya 30 juta rupiah per bulan, ya tentu akan disambut dengan baik. Nah, tapi pertanyaannya kan, ini perlu dilihat secara detail bagaimana caranya dan berapa dana yang kemudian dibutuhkan. Kalau saya lihat sih masih dalam wacana yang mengambang begitu ya. Kalau misalnya dilihat ya di negara-negara lain, gaji guru itu ya memang bisa sama dengan gaji karyawan profesional di perusahaan multinasional bahkan. Jadi gaji gurunya memang di beberapa negara yang pendidikannya baik, ada korelasi dengan gaji guru yang cukup tinggi, tunjangannya baik, ada asuransinya, dana pensiun untuk gurunya juga kemudian ditata dan dikelola dengan baik. Nah, ini satu hal. Cuman kalau kita melihat bagaimana caranya mencapai gaji misalnya 30 juta rupiah per bulan itu untuk guru, ini satu guru apa gitu ya, guru PAUD atau semua guru sampai jenjang SMA, SMK misalnya. Kemudian juga bagaimana skemanya dan menuju pada gaji yang sangat tinggi tadi, apakah APBN kemudian siap atau tidak. Karena melihat APBN misalnya ada dua sih kritiknya kalau APBN. APBN itu dilihat dari jumlah dana pendidikan, itu sudah 20%. Angkanya di 2023 sudah 500 triliun lebih. Nah, cuman pertanyaannya kan, jangan-jangan nih sebenarnya kita bisa sih mensejahterakan guru, angkat gajinya, terutama yang PNS, yang belum jadi PNS misalnya, atau honorer, itu diangkat ke P3K, bahkan sebagian misalnya langsung aja diangkat menjadi PNS dengan gaji yang lebih tinggi. Itu bisa juga dicapai dengan catatan dana 20% di dalam APBN
Ini dicek kembali apakah selama ini sudah tepat sasaran atau ada beberapa pos-pos anggaran yang sebenarnya bisa dihemat, bisa direalokasi untuk pengangkatan honorer, untuk peningkatan gaji ataupun tunjangan dari para guru PNS misalnya. Jadi kita harus melihat nih, ternyata apa? Ternyata beberapa temuan misalnya salah satu pos belanja yang tingkat korupsinya cukup tinggi adalah anggaran pendidikan. Kemudian anggaran pendidikan juga terindikasi lebih banyak memfasilitasi belanja-belanja yang sifatnya birokratis. Jadi belanja rapat, perjalanan dinas, ini hampir sama kasusnya dengan kondisi di belanja perlindungan sosial. Jadi tiap tahun naik angkanya, kemudian semakin banyak programnya, tapi ternyata kalau dilihat satu persatu, ya ini masih banyak lubang-lubang di mana menjadi tempat inefisiensi anggaran. Nah itu mungkin kalau dihemat, kalau dihitung, ada banyak sekali anggaran yang bisa dialokasikan untuk kenaikan gaji tadi. Cuman saya pikir sayang ya kalau misalkan melempar wacana misalnya gaji 10 juta guru, gaji 30 juta ya tanpa kemudian disiapkan dulu secara teknis ini mencapai ke arah gaji yang tinggi tadi bagaimana, tahun berapa misalnya, apakah itu target 2029, karena nanti kalau ditagih oleh konstituen juga jadi bingung jawabnya, dan mungkin timnya nanti di belakang capresnya akan kesulitan menjelaskan secara teknis. Jadi harusnya udah dihitung-hitung dulu ya, baru kemudian disampaikan kepada publik gitu. Oke, di awal dalam wacananya ini, Pak Ganjar juga sempat mengatakan ini sebenarnya sudah ada hitung-hitungan dengan pakar pendidikan, kemudian dengan ahli keuangan juga. Mungkin memang sampai saat ini belum disampaikan begitu ya, Mas Bima, bisa saya katakan pada publik. Tapi kemudian Mas Ganjar memberikan contohnya adalah dari apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah semasa beliau menjabat sebagai gubernur. Ini yang disampaikan bisa menaikkan angka dari gaji honorer. Ini honorer yang disampaikan Mas Ganjar adalah dari 200 atau 300 ribu rupiah yang kemudian bisa diangkat ke angka 1,2 juta rupiah. Implementasi atau contoh yang sudah dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah ini berkemungkinan besar apakah juga bisa diberlakukan yang sama apabila kemudian nanti untuk menggunakan dana APBN di RI 1?